Hitung mundur Piala Dunia segera dimulai. Kurang dari 1 bulan lagi Piala Dunia akan dihelat. Namun dengan kesibukan para kontestan bersolek jelang hajatan akbar tersebut, permasalahan terus saja menghantui. Ya, permasalahan itu adalah hantu badai cedera. Permasalahan ini menjadi hal yang sangat dilematis bagi para pemain. Di satu sisi, mereka membutuhkan menit bermain yang banyak dari klub untuk menunjukkan performa terbaik dan dipanggil masuk timnas. Namun bersamaan dengan itu, resiko cedera turut serta menghantui mereka setiap saat. Kini beberapa korban sudah berjatuhan, bahkan sudah divonis diragukan untuk tampil di Qatar nanti. Siapa saja mereka dan apa pengaruhnya bagi tim? Yang pertama adalah apa yang menimpa timnas Inggris. Sudah performanya menurun akhir-akhir ini, ditambah lagi cedera para punggawanya. Dipastikan tanpa Reece James dan Kyle Walker mungkin sebuah pukulan tersendiri bagi Southgate, mengingat keduanya bisa multifungsi. Selain sebagai wingback, mereka juga sering dipakai sebagai right center back jika memakai pola 3 back. Namun, menumpuknya stok bek kanan Inggris menjadikan Southgate tak perlu khawatir. Masih ada Trippier maupun Trent Arnold yang perlahan sudah sembuh dari cedera. Mungkin jika Southgate memilih untuk mencari pemain bertipe serba bisa seperti James atau Walker, tidak ada salahnya mencoba bek kanan Arsenal, Ben White, yang juga kuat secara bertahan. Selain itu, absennya Calvin Phillips juga sedikit berpengaruh pada tandem sehatinya Declan Rice di double pivot andalan Southgate. Namun tak perlu disesali, Jordan Henderson maupun Ward-Prowse juga bisa menjadi tandem Rice. Apalagi bersinarnya sang wonderkid baru mereka, Jude Bellingham. Mengenai masalah cedera yang menimpa duo center back mereka, yakni Stones dan Maguire, membuat center back Inggris kini minim stok yang berpengalaman, meskipun keduanya diharapkan bisa sembuh tepat waktu. Namun jika sampai parah, hanya ada opsi pemain macam Tomori, Mings, Cody, Smalling, maupun Guehi yang tersisa. Sepertinya tak ada jaminan bagi kokohnya tembok Inggris kalau diisi dengan nama-nama minim pengalaman tersebut. Dari timnas Prancis, Deschamps terancam akan kehilangan double pivot andalannya yakni Pogba dan Kante. Kante yang lebih parah, ia dikabarkan sudah pasti absen di Qatar nanti lantaran cedera hamstring parah yang dideritanya bersama The Blues. Sementara itu Pogba yang dikabarkan akan menyusul Kante, menurut berita pasca operasi cedera lututnya, Pogba diharapkan sembuh tepat waktu. Namun jika Deschamps kehilangan keduanya, opsi double pivot Prancis praktis jadi milik Tchouaméni, Camavinga maupun Youssouf Fofana. Tentu kualitasnya tak sepadan dengan Kante maupun Pogba. Namun tak ada opsi lagi bagi Deschamps. Ini adalah pukulan besar bagi kedalaman lini tengah Prancis yang akhir-akhir ini performanya amburadul. Namun sisi baiknya sudah waktunya regenerasi para pemuda di lini tengah macam Tchouaméni, Camavinga maupun Youssouf Fofana untuk unjuk gigi di Qatar nanti. Berikutnya ada calon juara Argentina yang tengah dilanda badai cedera. Salah satunya Paulo Dybala. La Joya dikabarkan mengalami cedera pasca membela Roma saat melawan Lecce. Cedera yang dialami di paha kirinya terlihat parah. Ia bahkan diisukan benar-benar akan melewatkan Piala Dunia nanti. Pengaruhnya di tim Tenggo sangat besar sebagai pendobrak lini serang bersama Messi dan Lautaro Martinez. Praktis Scaloni dipusingkan dengan kehilangan Dybala. Mau tidak mau Scaloni harus berpikir keras untuk memilih penggantinya. Setelah kemungkinan absennya Dybala, kini giliran cedera yang diderita Angel Di Maria. Sayap serang yang satu ini dikabarkan mengalami cedera saat melawan Maccabi Haifa. Ia didiagnosa paha kanannya terkena hamstring ringan, namun ia diharapkan akan sembuh jelang Piala Dunia. Kalau benar, kejadian kehilangan dua daya gedor penyerangan ini otomatis membuat variasi penyerangan La Albiceleste akan berkurang.
Pelapisnya pun juga kurang sepadan dan kurang berpengalaman seperti Di Maria maupun Dybala. Praktis hanya ada pemuda macam Julian Alvarez maupun Joaquin Correa dan Angel Correa. Bagaimanapun kehadiran sosok berpengalaman selain Messi seperti Di Maria maupun Dybala tetap dibutuhkan bagi skuad untuk menaikkan mental saat bertanding. Beralih ke negeri Matador, La Furia Roja besutan Enrique dikabarkan juga akan kehilangan dua pemainnya, yakni Daniel Olmo dan Mikel Oyarzabal. Olmo bersama Leipzig divonis mengalami cedera ankle yang cukup serius. Ia sangat berpotensi untuk absen dari lapangan hijau, bahkan untuk 2-3 bulan lamanya. Posisi Olmo mungkin tak terlalu berpengaruh bagi lini penyerangan Spanyol. Posisinya masih bisa dihuni beberapa gelandang kreatif Spanyol lainnya, macam Sarabia, Jeremy Pino, Asensio maupun Ferran Torres. Sementara itu, striker kidal mereka, Mikel Oyarzabal, sudah tak merumput lagi sejak Maret 2022 silam, menyusul cedera robek ligamen lutut parah yang dialami. Akan tetapi dengan masih adanya Morata, Borja Iglesias maupun Nico Williams, nampaknya Enrique tak begitu khawatir tentang stok strikernya. Berikutnya melangkah ke timnas Jerman. Mereka baru-baru ini terancam kehilangan bintang sayap mereka, Leroy Sané. Sang pemain baru saja melewati tes medis dan hasilnya otot paha kirinya dipastikan robek. Cedera tersebut diperoleh saat Munchen menang 5-0 atas Freiburg. Tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dihabiskan Sané untuk pemulihan. Kalau benar parah adanya, ini adalah pukulan besar bagi Hansi Flick. Lini penyerangan Jerman akan berkurang dari sisi sayap. Sebelumnya mereka sudah hampir pasti kehilangan dua pemainnya, yakni Florian Wirtz dan Marco Reus. Kini Flick dipusingkan untuk berancang-ancang seandainya Sané benar-benar gagal tampil. Gnabry, Nemeka, Musiala, Werner, Havertz maupun Müller adalah opsi yang tersisa bagi lini penyerangan Jerman. Sementara itu, ada juga nama-nama yang kemungkinan absen. Di lini tengah Belanda ada Wijnaldum, kemudian di bek tengah Uruguay ada Ronald Araujo, serta kemungkinan yang terbaru adalah Richarlison di lini depan Brazil dan Diogo Jota di lini depan Portugal. Kehilangan Wijnaldum tak terlalu berpengaruh. Buktinya Van Gaal mampu mengatasinya dengan Martin de Roon, Gravenberch maupun Toon Koopmeiners. Hasilnya pun baik-baik saja. Sedangkan Araujo di Uruguay mungkin berpengaruh besar, tak kalah bek kokoh Barca itu adalah salah satu tulang punggung lini belakang Uruguay selama ini. Tidak ada lagi pelapis yang sepadan Araujo. Ini adalah kehilangan besar bagi lini pertahanan Uruguay. Sementara itu baru-baru ini tersiar kabar kalau Richarlison mengalami cedera parah saat Spurs melawan Everton. Namun apakah itu suatu kerugian bagi Tite di timnas Brazil? Jawabannya tidak. Pasalnya stok penyerangan Brazil sangatlah melimpah. Jadi Tite sebenarnya tak terlalu khawatir. Yang khawatir sebenarnya justru pelatih Portugal, Fernando Santos. Ketika melihat salah satu andalan di lini depannya, Diogo Jota ditandu keluar lapangan saat partai melawan City. Jota dikabarkan kambuh lagi cederanya. Bahkan kabarnya dihantui pemulihan yang lama. Jika benar kehilangan Jota, membuat variasi serangan Portugal sedikit berkurang. Meskipun di situ masih ada nama macam Rafael Leao maupun Guedes.